Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Indah Wijayanti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas B IAIN Madura. Di sini saya akan menyampaikan hasil orasi ilmiah saya tentang memanajemen waktu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa selalu dihadiahkan kepada kita umat muslim sekalian. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang tak pernah lelah menegakkan dan memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini sehingga mampu mengiring kita keluar perlahan dari kegelapan menuju cahaya iman. Hormat kepada dosen rektor IAIN Madura Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Qasim MAG, yang terhormat kepada dosen pengampu atau penguji Ibu dosen Heni Trianingsih MA, dan yang terhormat pula kepada teman-teman saya di dunia nyata ataupun di dunia sosial media sekalian yang saya cinta dan juga sayangi. Tujuan saya membuat video ini selain berkewajiban untuk menjalankan tugas, saya juga ingin memotivasi semua orang. Mungkin dengan saya membuat video ini, sedikit banyaknya orang bisa termotivasi. Memanajemen waktu. Kata waktu pasti sudah tidak asing lagi kita mendengarnya. Ya, semua orang pasti tahu apa waktu itu, dan semua orang juga pasti mengalami hal yang berkaitan dengan waktu. Namun, apakah semua orang tahu cara memanajemen waktu? Jawabannya saya jawab sendiri, yaitu tidak. Entah jawaban saya benar ataupun salah, tapi bagi saya sendiri, semua orang tidak semuanya tahu cara memanajemen waktu dengan benar dan tepat, termasuk saya sendiri. Baik, kita lanjut. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah usaha, dan hari esok adalah misteri. Jika hari ini kita tidak mampu menghargai waktu, maka hari esok pun kita akan tetap tidak menghargai waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Begitu berartinya waktu dalam kehidupan kita, baik kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, orang dewasa maupun anak kecil, diberikan jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Perbedaan utama antara keberhasilan dan kegagalan terletak pada bagaimana orang itu menggunakan waktunya. Seperti sebuah ungkapan dari Inggris, time is money. Jika kita membuang-buang waktu, sama saja dengan kita membuang-buang uang. Waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak pandai menggunakan pedang, niscaya pedang tersebut akan menebas diri kita sendiri. Begitu pula dengan waktu. Jika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menyesal pada akhirnya. Memang mudah mengatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, penting, dan tidak dapat diputar kembali. Lalu, apa yang menyebabkan sulitnya kita mengaplikasikan teori bahwa hal itu penting? Kita sering membuang-buang waktu dengan bergosip, malas-malasan, hura-hura, rebahan, dan hal lainnya yang menimbulkan kesenangan sesaat saja. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan memanajemen waktu yang baik. Mungkin banyak dari kita yang telah
merencanakan sesuatu tetapi tidak terjadi atau batal hanya karena kita tidak pandai dalam memanfaatkan waktu, membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan beranggapan masih ada hari esok. Kemampuan memanajemen waktu itu sangat penting, apalagi bagi orang-orang yang memiliki banyak kegiatan. Orang-orang yang memanajemen waktunya dengan baik biasanya tidak mudah bingung dan lebih fokus dengan tujuannya. Mereka akan mengefisiensikan waktunya seberguna mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebenarnya memanajemen waktu itu cukup mudah. Kita harus mengetahui efektif tidaknya penggunaan waktu. Kita perlu merenungkan aktivitas sehari-hari. Jika kita sebagai pelajar, jadwal yang memang pasti adalah jadwal sekolah dan bimbel. Di samping itu, kita selipkanlah kegiatan-kegiatan yang menunjang ilmu pengetahuan kita agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Di antara jadwal pulang sekolah dengan menunggu jadwal mulainya bimbel. Waktu tidak pernah datang untuk kedua kalinya dan tidak pernah terulang lagi. Kita dapat mencapai hal yang luar biasa jika kita dapat menghargai waktu. Awalnya memang susah melakukan seperti yang telah terjadwal. Tapi jika kita berusaha sedikit demi sedikit, kita akan terbiasa. Jika kita tidak bisa konsisten dengan jadwal yang kita buat, itu akan berpengaruh ke depannya. Mungkin saja nanti saat kita dewasa, kita menjadi orang yang memiliki kegiatan banyak dalam sehari, tapi kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Sehingga kita akan lalai dan yang akan dirugikan pastinya diri kita sendiri. Memang kebanyakan dari kita tidak suka diatur, begitupun dengan saya. Atau jadwal yang terlalu terikat dan saat menyesuaikannya menjadi lebih lama. Tapi kita harus membiasakan diri mulai dari sekarang. Berdasarkan penelitian, orang yang sukses di dunia ini rata-rata adalah orang yang dapat memanajemen waktunya dengan baik. Rasulullah SAW telah memberi teladan kepada kita dalam memanfaatkan waktu hidupnya sebaik mungkin. Beliau tidak terlalu banyak tidur, karena di malam hari melakukan sholat malam sampai kakinya bengkak. Di siang hari, beliau menjadi pedagang, pendakwah, dan kepala pemerintahan yang sangat handal. Beliau mengikuti 80 peperangan bersama para sahabatnya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Namun demikian, beliau juga mampu membagi waktu untuk menyantuni fakir miskin, menyayangi istri dan kerabatnya. Saya pernah mendengar kalimat motivasi yang bunyinya seperti ini. Jika kita lunak kepada dunia, maka dunia akan keras kepada kita. Tetapi jika kita keras kepada dunia, maka dunia akan lunak kepada kita. Kesimpulannya adalah gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu itu sangat berharga. Kita tidak dapat mengulangi waktu yang telah berlalu. Demikian orasi ilmiah tentang memanajemen waktu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna, melainkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.